Haji. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang berbahagia, alhamdulillah acara jam 10, mudah-mudahan apa selesai jam 11. Jam 11 lah gitu. Beberapa informasi Abah perlu kami sampaikan karena baik disadari maupun tidak, kemarin itu kita dilunantahkan oleh COVID, jadi ngumpulnya itu benar harus dibatasi gitu. Jadi kami untuk sementara meliburkan pengajian ini. Mudah-mudahan nanti akan kami bikin program di 2023. Mudah-mudahan kena ngaji tiap 2 bulan sekali Pak. Mudah-mudahan. Cuman tempatnya bergilir Pak, di tempat lain ke tempat lain. Nanti ajudannya Pak Jito apa ya? Barokah penyebutan Abah Bema. Siapnya Pak Jitonya. Gitu, alhamdulillah. Yang kedua, setelah acara ini selesai, mudah-mudahan rekan-rekan tidak ada acara yang lebih penting. Kita tunggu nanti Pak Hariri, Pak Kasubag dan Pak Kepala, beliau hadir. Kalau kita bubar, beliau jauh-jauh dari Serang acara nih, Pak Kepala dan Pak Kasubag di ruang Pak Sekda, kecewa beliau. Jangan sampai pulang. Cuman ruangan ini nggak boleh rokok ya, tahan dulu. Yang rokok keluar. Barangkali itu sebagai pengantar. Untuk selebihnya tentunya nanti apalah yang berkaitan dengan KUA, berkaitan dengan bab-bab nikah, tolak, rujuk dan macam-macam lah di situlah. Jadi kalau bisa kita mulai dari awal lagi nih. Ada yang mau kitab nggak? Pak Umam doang, mau berapa? Enggak. Jadi Pak Yunus paling ternyeret kami. Nyaret mesti ternyata. Ya kita bicara tambah gitu. Ya nanti coba kita belajar baca lah ke Abah, belajar baca. Jadi kayak mau kitab. Jadi kira-kira emang mau diambil apa? Gitu kan? Kitab naon perlu dibawa, kurang bawa. Gitu. Ditentukan. Emang itu baru wudhu gitu kan, kita mau berarti bisa pakai wudhu bermanfaat apa? Oh, bos itu kan di luar kurang. Lain begitu buka warung gitu ketemu kitab. Kayak mamawanya. Ya kitab naon disepakati jeung Abah kayak urang mawa. Gitu. Aing ngaran lagi atuh kitab kudu mau bari maca nepil ardo pil arti sabian baca ieu. Nah, urang supaya bener macana kayak kumaha cak Abah. Sakitu para pengantar sebagai mukadimah, ini mukadimah yang kedua Abah. Selanjutnya waktu dipersilakan. Mudah-mudahan Abah 1 jam cukup lah atau setengah jam aja. warzuqni jannataka ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anara jami'al mawjudi bimaulidi sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumis sinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumis sinan. Wa ala alihi wa ashabihil muhtariyan. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak dari KUA
Kabupaten Tangerang yang saya sangat banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat inayahnya sehingga pada hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 20 Oktober, kita berkumpul bermuajahah bersilaturahmi di kantor KUA Panongan dalam rangka pengajian. Alhamdulillah kumpulnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sedikit di mana ada kata-kata mudah-mudahan Allah, itu namanya doa. Kalau doa perlu di amin. Sedikit saya membahas masalah amin. Lafaz amin dibacana dapat 3 wajah: panjang, awal, dan akhir. Amin. Kedua, panjang awal, pendek akhir, dibacanya amin. 3, pendek awal, panjang akhir, dibacanya amin. Seperti tarawih dulu. Itu ada. Jadi antara yang 3, mana yang paling afdol? Panjang awal dan akhir, dibacanya amin. Apa maknanya? Istajib doaana. Ya Allah, ijabah doa kami. Kak, di mana kata-kata mudah-mudahan perlu kita bacakan amin. Hadirin rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan, karena tidak dijelaskan kitabnya kitab pernikahan, maka saya sesuai dengan keadaan waktu aja. Ya. Kalau sekarang kita berkumpul di bulan Maulid, sesuai dengan khutbah yang saya baca, alhamdulillahilladzi anara jami'al mawjudi bi maulidi sayyidil anam. Sesuai dengan itu. Maka barangkali walaupun saya bingung masalah itu, tidak ada apa-apalah kata-kata ya. Hadirin rahimakumullah, saya tidak banyak menyampaikan, paling menafsirkan dari kitab rawi. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah al muntaqili il buroril karimati wal hibah. Saya nafsirkan itu. Wa usalli, saya baca salawat dan baca salam ala nuril mausufi, atas nur yang disifatkan dengan paling dulu, yang pindah-pindah dari berbagai macam manusia hingga sampai datang ke akhirnya. Tujuan itu yang dimaksud siapa? Kata Ka'bul Akhbar dalam kitab tafsiran kitab rawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mengadakan bumi dan langit, dan sebelum mengadakan apa-apa termasuk aras dan kursi, maka Allah ngambil sedikit dari nur Allah. Setelah Allah ngambil sedikit dari nur Allah, kata Allah, ya nuri kuni Muhammadan.
Hei Nur, kata Allah, jadilah kamu Muhammad. Maka Nur setelah diperintahkan oleh Allah, kuni Muhammadan. Nur itu nanjir seperti tiang ke atas, cahaya menyorot kemana-mana hingga sampai hijab dulmah. Setelah itu langsung Nur sujud kepada Allah. Setelah sujud membaca Alhamdulillah. Kata Allah, bidzalika khalaqtuka. Memang aku menciptakan kamu bidzalika untuk sujud kepadaku sesuai dengan rencanaku, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nabi sujud dahulu. Setelah Nabi sujud, Nabi mengucap Alhamdulillah. Karena kamu muji kepadaku, maka kamu jadilah Muhammad orang yang terpuji. Di situ Nabi diberi nama Muhammad karena muji dulu kepada Allah, langsung oleh Allah dinamakan Muhammad. Minka, dari kamu aku memulai menciptakan makhluk, dan dari kamu mengakhiri rusul, kata Allah. Kemudian Nur dibagi oleh Allah, yaitu 4 bagian. Pernah ada yang cerita gini nih? Belum. Nur dibagi oleh Allah menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, Allah jadikan Lauh Mahfuz. Jadi Lauh Mahfuz dijadikan dari nur bagian yang Nabi yang pertama. Apa Lauh Mahfuz? Lauh Mahfuz kasbuk pendaftaran seluruh makhluk Allah dari mulai Nabi Adam sampai yaumil kiamat, ada semua di Lauh Mahfuz. Itu dijadikan dari nur kanjeng Nabi yang pertama. Kemudian yang kedua, nur Allah jadikan kolam. Apa kolam? Pulpen. Jadikan kolam. Setelah Allah menjadikan kolam, Allah ngomong kepada kolam, ya kolam uktub. Hei kolam, silakan kamu nulis. Kolam menggetar setelah diperintahkan nulis oleh Allah. Selama 1000 tahun menggetarnya. Itu kolam. Telah dapat 1000 tahun, baru kolam menjawab, wa ma'aktubu ya Rabbi, apa yang harus saya tulis di Lauh Mahfuz? Kata Allah, uktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulislah oleh kamu di Lauh Mahfuz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah kolam nulis itu, baru kolam mendapatkan hidayah dari Allah apa yang harus ditulis oleh kolam. Setelah nulis dapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kolam baru mendapat hidayah dari Allah apa yang harus ditulis oleh kolam. Apa yang harus ditulis oleh kolam. Kemudian setelah itu, untuk kita kalau ingin hidayah dari Allah, perbanyak lafaz la ilaha illallah. Dan apabila ada orang sakit sudah baca lafaz la ilaha illallah, jangan diajak ngomong lagi, supaya akhir omongannya lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya lafaz
ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang itu insya Allah masuk surga. Telah kolam mendapat hidayah dari Allah, langsung kolam nuliskan Nabi Adam yang pertama ditulis oleh kolam di Lauh Mahfuz. Nabi Adam. Telah Nabi Adam dituliskan istrinya Siti Hawa. Telah nulis istrinya putra putrinya Nabi Adam yang jumlah berapa? 21. Hah? 21. Ada yang tahu putra putri Nabi Adam jumlahnya? 21. Siti Hawa melahirkan 21 kali melahirkan. Setiap kali melahirkan 2 putranya, laki 1, perempuan 1. Kalau 20 saja 40, yang satu kali hanya 1 laki-laki, Nabi Allah Sis alaihi salam. Di jumlah anaknya Nabi Adam 41 ditulis oleh Allah. Beres Nabi Adam dan anak-anaknya, kemudian umatnya Nabi Adam ditulis oleh Allah semua. Beres nulis umat Nabi Adam, kemudian Allah menuliskan janji Allah untuk Nabi Adam dan umatnya. Apa janjinya? Siapa orang dari Nabi Adam dan umatnya yang taat kepada Allah dimasukkan ke surga. Siapa orang dari umat Nabi Adam yang maksiat kepada Allah dimasukkan ke neraka. Mutlakon janji Allah untuk Nabi Adam dan umatnya, yang taat masuk surga, yang maksiat masuk neraka. Beres kolam menuliskan Nabi Adam, menuliskan Nabi Idris. Nabi Idris sama dengan tuliskan Nabi Allah Adam. Janjinya pun sama. Kemudian Nabi Allah Nuh ditulis oleh kolam, kemudian anak-anaknya, umat-umatnya, kemudian janji Allah untuk umat Nabi Nuh sama dengan janji yang dituliskan untuk Nabi Adam. Kemudian setelah Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Idrisnya, Nabi Ibrahimnya, Nabi Musanya, termasuk Nabi Isa. Janji Allah sama untuk seluruh Nabi. Terakhir baru nuliskan Nabi Muhammad. Ditulis oleh kolam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Zuhr bin Qusay bin Kilab bin Zuhra bin Ka'ab bin Lu'ay bin Golim bin Pir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Uzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Ma'ad bin Nizar bin Adnan. 21 turunan Nabi dari Bapak. Kemudian ibunya kanjeng Nabi siapa? Siti Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhroh bin. Ini merupakan, walaupun dianggap ringan, ini agak berat dikit karena termasuk hukumnya wajib kita mengetahuinya. Apabila kita tidak hafal turunan Nabi, kena apa? Kena barang wajib.
kena sanksi. Yang enaklah nalarnya dari nabung, enak ditarannya sambil ngais cucu. Aba'u khairil khalqi hibdum yadib Abu Abdullahi Abdul Muttalib Pasimun Abdu Manabin Pakusai Kilabu Murratun Fakabun Balai Pagoribun Bihrun Pamalikun Yali Nadrun Kinanatun Uzaimatul Wajib Mudrikatun Ilyas Mudur Nizaru Ma'ad Du'adnanuhul Ahyaru Wa ummuhu Aminatun min Wahabi Abdi Manabin Zuhratin Kilabi. Katakan yang enak mah kata kata nabung sambil ngais cucu, insya Allah cucu tidak nanti mendengarkan kawian kita menanggalkan turunan Kanjeng Nabi. Ditulis oleh sekolah. Setelah beres sekolah tuliskan Abdullah, kemudian bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Manab bin Qadibila, kemudian nuliskan anak-anaknya Kanjeng Nabi. Berapa? 7. Nuliskan istrinya Nabi berapa? 9 sewaktu meninggal. Ada 1 Khadijah. 2 yang enak menabung lagi ini Aisyatun wa Hafsatun wa Saulat Sofiyatun Maimunatun wa Romlah Hindun wa Zainabun kata. Saya kenapa pakai nabung kalau bisa mah. Setelah beres tuliskan itu, baru kolak menuliskan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita, cucu kita yang belum lahir pun tulisannya sudah ada di rumah pun sudah ditulis oleh Allah. Akhir janji Allah untuk umat Nabi Muhammad. Siapa orang dari umat Nabi Muhammad yang taat kepada Allah akan dimasukkan ke surga. Siapa orang dari umat Nabi Muhammad yang tidak taat kepada Allah, mau dituliskan oleh kolam masuk neraka, kolam diketak oleh Allah, ya kolam tak ada. Hei kolam harus punya adab kamu. Umat Muhammad jangan disamakan dengan umat-umat yang lain. Kolam menggetar, menggetar hingga tungtungnya belah dua, memudar tungtungnya kolam. Setelah itu baru kata Allah, uktub ummatun muslimatun wa rabbun ghafur. Tuliskan olehmu umat Nabi Muhammad yang walaupun kerja gawe dosa siang dan malam, tapi Allah lautan pemaaf, Allah lautan hampura. Bedanya? Beda untuk janji Allah untuk umat Nabi Muhammad dan umat-umat yang lain. Sehingga dibuktikan kata-kata itu padahal Nabi sudah ada belum? Untuk membuktikan umatun muslimat rabbul ghafur, kita cerita lanjut kepada Nabi setelah ada Nabi. Gimana? Nabi setelah ada akhirnya sudah umur 63 tahun, Nabi melaksanakan umroh qada, melaksanakan haji umroh qada ke Mekah dengan banyak jamaah yang dibawa oleh Nabi. Telah pula di Mekah pada tanggal 9 hari Arafah,
Allah turunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Langsung Nabi pulang dari Mekah, yaitu bulan apa tuh? Bulan Mekah. Ya, Nabi pulang. Isyarat apa? Seluruh pekerjaan Nabi dianggap sudah sempurna. Tidak akan ada lagi merupakan perintah yang akan diturunkan dan merupakan cegah yang akan diturunkan. Dianggap sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Dianggap sudah sempurna agama Islam ini. Nabi pulang telah haji Muharram, Safar, Rabiul. Nabi sakit di rumah. Begitu sakit, sahabat di masjid rame nunggu imam, belum datang Nabi ke masjid. Akhirnya pada nangis sahabat. Nabi kedengeran oleh Nabi, Fatimah, sholat apa itu rame amat di masjid? Kata Siti Fatimah, bah sholat sahabat pada nangis, mau sholat nggak ada imamnya. Kata Al-Nabi, ya Fatimah, perintahkan Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam di masjid. Abu Bakar Siddiq diperintahkan oleh Nabi supaya menjadi imam. Begitu qomat langsung maju Abu Bakar Siddiq. Begitu maju kalah nangis, tidak bisa menjadi imam. Rame sahabat pada nangis semua hingga kedengeran oleh Nabi. Sholat apa Fatimah? Ini sholat sahabat pada nangis di masjid karena tidak ada apa di masjid. Langsung Nabi diperapat langsung ke masjid, sholat subuh berjamaah. Telah beres subuh berjamaah, Nabi pulang ke rumah. Gancang cerita, ada tamu datang ke rumah Nabi, ialah malakul maut. Telah datang malakul maut, kasih Fatimah, Pak, Bapak siapa? Saya malakul maut yang tukang nyebut roh itu. Iya, saya. Ini ada apa? Ada perlu dengan Nabi. Dilaporkan oleh Fatimah kepada Nabi, suruh masuk ke sini. Azrail masuk. Azrail, apa kamu datang ke sini? Mau apa? Saya yang pertama mau jarah kepadamu. Setelah jarah, saya mau nyabut rohmu apabila diizinkan. Maka apa? Bila diizinkan. Kalau tidak diizinkan, tidak akan saya cabut roh kamu. Kata Nabi, kalau memang sudah waktunya, tidak masalah cabut roh saya. Namun, sebelum saya meninggal, mana malaikat Jibril? Jibril masih di surga. Tidak lama datang Jibril. Jibril kata Nabi, habis gimana kamu lama amat? Saya habis menghias surga. Merintahkan bidadari berandan untuk menjemput memapak roh kamu datang ke surga. Kata malaikat Jibril, ya Jibril, sebelum saya meninggal, coba tolong saya berikan kabar gembira untuk saya supaya meninggalnya saya tenang. Langsung Jibril usul kepada Allah. Kata Allah, ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad, siapa orang dari umat kamu Muhammad sebelum meninggal 1 tahun lagi tobat, diterima tobatnya, diampuni seluruh dosanya. Tadinya mau barakadul aja, tahun depan mau mati baru mau tobat, diterima tobatnya, diampuni. Kata Nabi Jibril, namanya 1 tahun. Kalau dihitung bulan 12 bulan. Kalau dihitung hari 360, sangat jauh. Tolonglah berikan kabar gembira untuk saya buru-buru. Jibril laporan kepada Allah, kata Allah bilangin kepada Muhammad, Jibril,
siapa orang dari umat kamu sebelum meninggal 1 bulan lagi tobat, diterima tobatnya, diampuni seluruh dosanya. Kata Nabi Jibril, walaupun 1 bulan, kalau dihitung 30 hari sangat jauh. Buru-burulah berikan kabar untuk saya. Diusulkan lagi oleh Jibril. Kata Allah, Jibril, sampaikan kepada Muhammad, siapa orang dari umat kamu sebelum meninggal 1 minggu lagi mau meninggal baru tobat, insya Allah diampuni seluruh dosanya, diterima tobatnya. 1 minggu diterima oleh Nabi? Tidak. Diusulkan lagi pada Allah, kata bilangin kepada Muhammad, siapa orang dari umat Muhammad sebelum meninggal 1 hari 1 malam lagi meninggal baru taubat, diampuni, diterima tobatnya, diampuni dosanya. Tetap tidak diterima oleh Nabi hingga 1 hari. Siapa orang yang dari umat Muhammad sebelum meninggal 1 hari lagi baru tobat, diterima tobatnya, diampuni dosanya. Kata Nabi, walaupun 1 hari dihitung jam berapa jam, apalagi dihitung menit, tetap masih jauh. Kata Nabi, kata Jibril, Allah bilangin Jibril ke Muhammad, siapa orang dari umat kamu sebelum mengorok tobat, diterima tobatnya, diampuni dosanya. Asal belum ngorok, di situ baru kata Nabi, al-ana qad toba khotiri. Sekarang baru enak, hati saya tenang, walaupun saya meninggalkan umat yang keadaan seperti itu. Itu Nabi sebelum. Ini cerita apa? Nyambung tadi ummatul nibatul warabun. Padahal Nabi belum ada. Ini cerita disambung ke situ.